Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Berjumpa kembali di video kali ini. Saya akan masih membahas seputar mengenai penerimaan CPNS 2021 yang akan datang nanti. Namun sebelum itu, teman-teman bisa bantu dan support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info video menarik lainnya dari channel ini. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas beberapa tips lulus CPNS khusus bagi pemula atau bagi yang pertama kali ingin mendaftar di CPNS 2021 yang akan datang nanti. Jadi ini terkhusus bagi teman-teman yang baru menyelesaikan studi perkuliahannya atau teman-teman yang baru selesai menyelesaikan sekolahnya di SMA. Ini sangat khusus untuk teman-teman. Jadi silahkan simak sampai selesai ya. Oke, untuk tips yang pertama untuk lulus khusus PNS bagi pemula yaitu persiapkan diri. Jadi jika teman-teman ingin sukses dan berhasil nanti di CPNS 2021 yang akan datang nanti, modal yang pertama itu teman-teman harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Dan untuk persiapannya itu di sini teman-teman ada berbagai macam. Ya, seperti persiapkan berkas ataupun dokumen-dokumen yang penting ya. Sebagai contoh kayak ijazah, KTP, transkrip, foto ataupun yang lainnya. Berkasnya juga itu harus berupa berkas fisik ataupun berbentuk soft copy atau file ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya itu persiapkan juga teman-teman harus mulai dari sekarang belajar. Karena untuk menghadapi tes nanti ada dua tesnya itu, tes seleksi kemampuan dasar dan seleksi kemampuan bidang. Jadi teman-teman mulai dari sekarang harus belajar ya. Untuk belajarnya itu teman-teman bisa belajar mulai dari YouTube, nonton video-video pembelajaran, juga bisa belajar sendiri di rumah, ataupun juga bisa ikut bimbel di tempat yang terkhusus ya, tempat yang sudah terjamin kualitasnya memang. Kemudian yang tak kalah penting itu teman-teman harus siapkan fisik dan kesehatan yang baik ya. Jadi jangan sampai pas hari H kita ujian, kita malah tidak bisa ikut ujian ya karena kesehatan atau kita sakit. Otomatis kita pasti akan didiskualifikasi atau digugurkan. Jadi itu tips yang pertama, persiapkan diri. Nah, untuk tips kedua ini yaitu update selalu info CPNS. Nah, untuk tips kedua ini usahakan teman-teman selalu mengupdate info terbaru mengenai CPNS. Ya, kenapa? Karena kan kita kembali tadi khusus pemula. Jadi teman-teman di sini belum mengetahui apa sih itu dan bagaimana itu CPNS, bagaimana sistem penerimaannya. Salah satu contohnya kita bandingkan. Mungkin beberapa teman-teman yang pernah mengikuti CPNS itu sekali dua kali pasti sudah tahu tahapannya, pasti mulai tahapan dari tes administrasi sampai ke pengumuman pasti sudah tahu. Berbeda dengan teman-teman pemula yang baru pertama kali, pasti tidak tahu tes apa yang pertama sampai selanjutnya. Maka dari itu teman-teman harus selalu mengupdate informasi mengenai CPNS. Untuk update-nya atau cara memperoleh informasi itu teman-teman bisa gabung di grup-grup CPNS. Ya, bisa contohnya kayak di grup WhatsApp CPNS ataupun di Telegram, bisa juga di Facebook, ataupun teman-teman juga bisa menonton langsung di channel YouTube ya. Juga bisa searching atau cari di Google. Oke, kemudian untuk tips yang ketiga itu belajar dari orang lain. Nah, ini yang penting juga teman-teman. Ada pepatah yang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, jadi ini juga berlaku di CPNS ya. Jadi teman-teman jika memiliki kerabat, teman ataupun keluarga, tidak ada salahnya teman-teman untuk bertanya, mendengarkan pengalamannya, mendengarkan saran dan masukannya kepada teman kita yang lulus itu. Kenapa? Karena jika kita tahu bagaimana perjuangannya, bagaimana liku-likunya dalam menghadapi CPNS, ya, kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengetahui apa yang akan kita lakukan, dan kita bisa mengurangi atau meminimalisir kesalahan yang terjadi.
bahkan kita bisa lebih baik dari teman yang telah lulus tadi. Jadi itu fungsi untuk pengalaman dari orang lain ya. Kemudian yang keempat ya, tipsnya itu pemilihan instansi dan formasi. Nah, ini juga salah satu pengaruh yang terbesar pada penerimaan CPNS yang menentukan berhasil atau tidaknya itu, yaitu cara kita memilih instansi dan formasi yang kita lamar. Jadi contohnya saja, misalnya di kota A dan ingin diterima itu satu orang di kota A, sedangkan pendaftarnya 10 orang, otomatis peluangnya sangat kecil ya, berbanding terbalik dengan di kota A satu orang diterima tapi pendaftarnya 3, otomatis peluangnya itu besar, berbeda dengan yang pertama tadi. Jadi tipsnya itu usahakan teman-teman mulai dari sekarang survei atau bisa dikatakan cari-cari yang mana daerah yang kurang pendaftarnya atau kurang peminatnya. Jadi teman-teman bisa mendaftar di sana karena peluangnya itu sangat besar karena kurang pendaftarnya. Oke? Kemudian yang kelima atau yang terakhir, yang tak kalah pentingnya dari semua yang pertama tadi sampai yang keempat, yaitu berdoa kepada Allah agar nanti tesnya dimudahkan, dilancarkan sampai lulus ya. Kemudian yang tak kalah penting juga teman-teman harus minta restu dan doa kepada kedua orang tua ya, kepada bapak ibu, kepada keluarga yang lain, saudara atau adik ya. Yang tak kalah penting lainnya juga teman-teman mulai dari sekarang harus bersedekah ya, bersedekah entah ke siapapun yang ditemui. Kenapa? Karena bisa saja sedekah itulah yang membuka pintu-pintu rezeki kita sehingga nanti kita dimudahkan dalam tes hingga lulus ya. Ya, oke teman-teman, itulah beberapa tips untuk pemula yang ingin mendaftar nanti di CPNS 2021 datangnya nanti. Saya juga doakan kepada teman-teman semoga tesnya berhasil hingga lulus ya. Dan sekian untuk video kali ini. Terakhir jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.